Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang kami hormati, hari ini Pusat Penerangan Hukum menyampaikan konferensi pers terkait penanganan perkara tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terkait penahanan 4 tersangka perkara tindak pidana pengerusakan gudang tembakau di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Hadir di sebelah kanan kami Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Tomo SH, dan di sebelah kiri kami Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Otto Somputan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait pemberitaan yang beredar saat ini di media menyangkut penahanan terhadap 4 orang tersangka perkara tindak pidana pengerusakan gudang tembakau. Kami persilakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk menyampaikan keterangan pers terkait penanganan dimaksud. Mohon izin Pak Kajati, Pak Puspenggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat malam rekan-rekan pers sekalian. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama para tersangka, para terdakwa yaitu 4 ibu rumah tangga yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang di depan umum, sebagaimana yang lagi rame, lagi viral saat ini, bertempat kejadian di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi pada kesempatan ini kami dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah akan memberikan beberapa keterangan, mengklarifikasi menggunakan hak jawab kami terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sudah beredar selama ini. Jadi memang benar bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 10 WIB bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah berlangsung tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum atas nama Hultiah, atas nama tersangka Hultiah dan kawan-kawan yang disangka melanggar pasal 170 KUHP, pasal 170 ayat 1 KUHP, bahwa pengiriman berkas tahap pertama oleh penyidik Polres Lombok Tengah atas perkara ini yakni tertanggal 28 Januari 2021, bahwa berdasarkan KUHP jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk melakukan penelitian berkas perkara dan 14 hari sejak pelimpahan wajib memberitahukan pada penyidik apakah perkara tersebut sudah lengkap atau tidak secara formil dan material. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2021, tepatnya 7 hari sejak jaksa penuntut umum menerima berkas perkara tersebut, jaksa penuntut umum menerbitkan P21 atau menyatakan berkas perkara lengkap secara formil dan material dan bisa diserahkan dari penyidik dan kepada penuntut umum. Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2021, tepatnya jam 10 WITA pagi, penyidik Polres Lombok Tengah menghadapkan tersangka dan barang bukti disertai dengan surat kesehatan yang menyatakan bahwa para tersangka dalam keadaan sehat, serta para tersangka setelah dilakukan pemeriksaan tahap 2 oleh jaksa penuntut umum, mereka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak kooperatif. Pada penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tersebut, kami selaku jaksa penuntut umum sudah menawarkan kepada para tersangka, yaitu mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan berupa tidak dilakukan penahanan rumah, penahanan kota, ataupun nanti akan dilakukan penahanan rutan. Nah, kalau mereka menginginkan tidak dilakukan penahanan terhadap diri mereka atau penahanan rumah atau kota, itu kami sudah menyampaikan bahwa para tersangka ini bisa mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon
yang isinya bahwa mereka menjamin tidak akan melarikan diri, merusakkan barang bukti atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi. Nah, kami sudah menawarkan hak-hak mereka tersebut sejak jam 10 pagi. Namun para tersangka ini menolak menggunakan hak-hak mereka tersebut, dan kami bahkan sudah menawarkan kalau tidak bisa memformatkan, kami akan membuatkan formatnya, tinggal ditandatangani oleh keluarga mereka yang mau mengajukan diri sebagai pemohon di situ. Namun pada hari tersebut sampai sekitar 4:30 sore itu tidak ada yang datang. Keluarga dari para tersangka, suami mereka maupun pihak lain yang mau mengajukan permohonan itu tidak ada yang datang. Kami pada kesempatan tersebut juga menawarkan kepada mereka, dalam perkara penanganan perkara pidana umum, kami kejaksaan se-Indonesia bisa menempuh jalur perdamaian atau yang dikenal dengan restoratif justice, keadilan yang memulihkan. Nah, pada kesempatan itu kami menawarkan kalau mau menempuh cara restoratif justice, itu syarat utamanya antara tersangka dan korban itu harus berdamai. Tapi sekali lagi para tersangka pada saat itu menolak untuk berdamai dengan korban karena alasan mereka bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah benar, mereka tidak salah. Jadi mereka tidak mau berdamai dengan korban dan tidak mau pula mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan. Sampai pada pukul 4:30 sore karena para tersangka ini tidak mengajukan hal-hal yang kami tawarkan tersebut, akhirnya kami jaksa penuntut umum dengan kekhawatiran bahwa apabila nanti para tersangka ini kita kembalikan pulang ke rumah mereka, potensi perselisihan dengan korban itu terjadi lagi, maka bisa terjadi hal-hal yang mungkin bisa merugikan lagi para tersangka dan korban. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kami selaku penuntut umum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kami penuntut umum pada saat itu memutuskan untuk melakukan penahanan kepada para tersangka. Kami titipkan semalam di Polsek dan besoknya kami sekali lagi menawarkan, kami tunggu lagi kalau ada dari pihak keluarga mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sampai siang menjelang sore kembali lagi tidak ada. Nah, oleh karena tidak ada, akhirnya kami sekali lagi demi memperjuangkan hak-hak para tersangka ini, yaitu asas peradilan yang cepat. Jadi orang yang sudah memperoleh status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, dia berhak mendapatkan kepastian hukum yang cepat terhadap status hukumnya. Jadi kami segera melimpahkan ke Pengadilan Negeri Praia untuk segera disidangkan demi kepastian hukum para tersangka ini. Jadi pada saat itu tanggal 17 Februari itu keluar penetapan Pengadilan Negeri Praia yang menetapkan bahwa status para tersangka ini sudah berada dalam kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Praia dengan menetapkan para tersangka ini ditahan di rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Praia. Nah, dengan keluarnya penetapan tersebut, kami segera melakukan tindakan memindahkan para tersangka ini ke rutan Praia setelah dilakukan proses pemeriksaan kesehatan, yaitu rapid test dengan hasil bahwa keempat terdakwa ini negatif COVID-19. Selanjutnya, setelah kami melimpahkan ke rutan, kami mendapatkan info bahwa keluarga para terdakwa ini membawa anak-anaknya ke tahanan untuk disusui. Nah, untuk hal itu kami menghubungi pihak rutan. Apakah bisa anak-anak dibawa ke dalam rutan untuk disusui? Ternyata SOP dari rutan itu
membolehkan karena di rutan ada fasilitasnya, sehingga disusuilah anak-anak ini di dalam rutan gitu. Jadi dalam penanganan perkara ini, sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa kami jaksa penuntut umum menahan ibu-ibu beserta balita beserta bayinya, itu adalah tidak benar. Tidak mungkin kami menahan anak-anak yang tidak melakukan tindak pidana juga gitu. Itu tidak benar, tidak mungkin. Jadi sejak awal kami selalu dengan hati nurani kami, sesuai petunjuk pimpinan kami, yaitu penegakan hukum yang berhati nurani, berpihak pada keadilan masyarakat, itu sudah kami tawarkan dari awal hak-hak mereka. Namun karena mereka tidak mau menggunakan, jadi terjadilah penahanan itu. Tapi kami tidak menahan anak-anaknya. Nah, terakhir tadi sudah dilakukan sidang perdana, yaitu pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan tersebut itu dilanjutkan dengan pembacaan penetapan hakim. Jadi hakim pada Pengadilan Negeri Praia berdasarkan permohonan dari pihak keluarga para terdakwa dan pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mengajukan permohonan agar para terdakwa ini ditangguhkan penahanannya, dialihkan penahanannya dari tahanan rutan ke tahanan kota. Nah, dengan dasar permohonan ini, Hakim Pengadilan Negeri Praia mengeluarkan penetapan mengabulkan permohonan tersebut dengan mengalihkan status penahanan para terdakwa dari status tahanan rutan ke status tahanan kota. Nah, kalau seandainya permohonan ini diajukan sejak awal di kami, itu kami juga sudah melakukan hal yang serupa. Kami sudah menawarkan, namun permohonan ini tidak pernah datang. Sebagai bukti wujud bahwa kami tetap memperhatikan hak-hak para terdakwa ini, penetapan itu keluar langsung kami laksanakan. Langsung kami jaksa penuntut umum melaksanakan, langsung menjemput para terdakwa dan melaksanakan pengalihan status penahanan. Para terdakwa saat ini sudah pulang, kembali bergabung dengan keluarga mereka untuk bersiap melanjutkan proses persidangan selanjutnya. Kalau nggak salah itu pembacaan eksepsi agendanya pada hari Kamis. Jadi demikian kami sampaikan klarifikasi kami sebagai bentuk hak jawab kami terhadap pemberitaan yang beredar selama ini. Jadi kami sudah berusaha tetap memperjuangkan hak para terdakwa dengan cara tidak melanggar aturan yang ada pada kami, tidak melanggar SOP. Itulah yang kami lakukan. Akan tetapi kami apabila dalam melakukan hal-hal tersebut ternyata kurang berkenan di hati masyarakat, kami jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Praia dalam hal ini meminta maaf. Yang pertama, kami minta maaf kepada Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami minta maaf kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Wakil Jaksa Agung, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Kajati NTB, Bapak Kapus Penkum, seluruh rekan-rekan jaksa se-Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat se-Indonesia. Kami minta maaf sekali lagi apabila upaya kami ini masih belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Tidak pernah kami secara sengaja untuk menyakiti masyarakat, tidak pernah. Kami hanya berusaha membantu menegakkan keadilan masyarakat tanpa melanggar peraturan. Sekian klarifikasi hak jawab dari kami.
Apabila ada hal-hal yang salah dan kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikian pernyataan klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Mungkin ada rekan-rekan media yang ingin bertanya? Siap. Terima kasih atas kesempatan ini. Izinkan saya Haris dari Terbit Top. Kasus yang menimpa Nyonya Olkiah kalau nggak salah dan kawan-kawan ini adalah kasus yang menarik perhatian masyarakat pada minggu-minggu terakhir ini. Kami memandang bahwa ada kesan yang muncul di tengah publik bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Tengah ini di dalam penanganan ini dinilai tidak mengedepankan secara optimal restoratif justice di dalam penanganan kasus. Nah, kemudian yang kedua, apakah di dalam penanganan kasus Nyonya Olkiah ini, karena ini terkesan ada suatu pelimpahan perkara, sehingga masyarakat menilai bahwa kejaksaan itu lebih mengedepankan kepada kewenangan ketimbang kepada restoratif justice. Yang terakhir adalah di dalam memberikan pelayanan keadilan. Apakah di balik kasus ini yang muncul, apakah pihak kejaksaan ini di sisi lain ada sisi-sisi kebutuhan yang terkait dengan perusahaan pemilik dalam arti pemilik pabrik. Nah, apakah ada terkesan intervensi dari pihak tersebut sehingga pelayanan keadilan ini seperti mengedepankan kewenangan ketimbang melaksanakan restoratif justice? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami sudah berusaha untuk mengarahkan penanganan perkara ini ke arah restoratif justice, yaitu dengan langkah pertama itu mendamaikan. Namun dari pihak keluarga tersangka ini tidak mau mereka berdamai, dengan alasan mereka selalu mengatakan bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu adalah benar, bukan mereka yang salah. Yang salah itu ya pihak yang memiliki gudang. Jadi mereka nggak akan mau berdamai. Itulah semua yang kami tawarkan ditolak semua oleh mereka. Tentunya apabila tidak ada perdamaian, restoratif justice ini tidak akan bisa terpenuhi, Pak. Nah, selanjutnya mengapa kami seperti terkesan terlalu cepat melimpah? Jadi ini ada beberapa hal. Yang pertama, itu dalam masa pandemi persidangan itu dilakukan secara online dan sistem penahanan itu dilakukan dengan mekanisme tertentu, sehingga pimpinan mengambil kebijakan dalam masa pandemi ini perkara yang ditahan itu harus segera dilimpahkan, paling lambat 3 hari itu sudah harus dilimpah. Nah, itu kami tempuh. Baru yang kedua, dengan rasa kemanusiaan itu ruang tahanan yang paling layak itu ada di rutan, untuk paling layak untuk mereka. Di situ segala fasilitas lengkap, ada dokter dan lain-lain. Itu mereka masih status titipan. Perlu mereka kita pindahkan ke rutan untuk mendapatkan tempat yang lebih layak. Dan yang ketiga, mengapa kita harus cepat? Itu ada asas peradilan yang cepat. Justice delayed, justice denied. Apa artinya? Ketika keadilan kita tunda, sama saja keadilan itu kita sangkal. Sehingga hak para tersangka ini untuk mendapat secara cepat mendapatkan
kepastian hukum atau status hukumnya akan menjadi lebih lama. Mereka berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dengan cepat. Gitu. Jadi itulah yang kami lakukan, dan semua itu sekali lagi dengan hati nurani kami adalah untuk kami memenuhi hak-hak para tersangka dan para terdakwa ini. Selanjutnya mengenai kebutuhan kami dengan gudang. Jadi saya paham kecurigaan masyarakat yang ada dengan tindakan kami ini. Jadi pasti ada yang curiga, kami ada apa-apanya dengan pemilik gudang, ada cerita apa-apa. Untuk hal ini saya siap kalau akan disumpah, akan diperiksa apakah saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah ada pembicaraan dengan pemilik gudang, ada perjanjian dengan pemilik gudang, ataupun saya sudah bertemu dan menerima sesuatu dari dia. Saya siap, kalau ada buktinya, saya siap menerima segala sanksinya. Dan apabila saya harus diambil sumpah untuk itu, saya siap. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan hal itu tidak pernah terjadi. Kami tidak pernah bertemu, saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Begitu, itu yang terjadi di sini. Jadi tidak ada cerita kecurigaan seperti itu. Begitu Pak. Nah, jadi demikian kami jawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Demikian kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tentang klarifikasi dalam penanganan perkara yang saat ini sedang viral di media. Demikian kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.